sahabat semua, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang berpikir kritis atau critical thinking. Nah, akhirnya tadi kesimpulannya itu saya kenapa memutuskan saya hanya nggak sampai 10 channel, mungkin 5 atau 6 channel aja, tapi semuanya itu berkualitas di yang saya pilih untuk channel YouTube-nya itu. Nah, di situ saya menarik kesimpulan, informasi, menyimpulkan, saya putuskan ini. Menyadari bahwa tidak semua yang saya lakukan itu bisa jadi salah, tapi orang lain pun juga bisa salah, gitu. Nah, di sini saya menarik kesimpulan. Nah, caranya saya gimana? Tetap kayak tadi, mengumpulkan informasi sebanyaknya, baca, lihat di ini ya website dan sebagainya. Terus saya lihat tuh ininya seperti apa, statistiknya kadang-kadang bisa ada gambarannya seperti apa, proses-prosesnya itu saya riset lagi. Gitu. Nah, itu cara saya akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Nah, berikutnya saya lihat relevansinya. Itu penting nggak buat saya? Karena dunia saya kan terkait dengan itu perempuan, coaching, culture, education gitu. Oh, ini penting. Nah, kalau nggak relevan, misalnya banyak sih kadang-kadang saya tertarik juga. Misalnya ada yang selebriti pengen tahu juga gitu kan. Lihat sendiri, kayaknya nggak gini. Tapi perlu tahu juga nih, kayaknya pengen tahu nih kenapa ya seperti ini. Kalau udah sekat, nggak bisa ini. Jadi saya menentukan relevansinya dengan kebutuhan saya. Karena informasi itu bisa banyak banget, tapi yang penting itu butuh sesuai nggak dengan kebutuhan saya, gitu. Nah, jadi cara meningkatkannya itu menetapkan arah yang jelas, tujuan akhir dari tugas saya ini tadi milih konten video itu seperti apa. Terus saya buat daftar dari datanya yang ada, ini. Saya cuma punya nggak sampai 10 sih, 6 atau apa yang memang itu kontennya bagus, gitu. Itu yang jadi berdasarkan relevansi. Terus yang terakhir tadi balik lagi mengapa seperti yang di sesi sebelumnya Mbak, saya bisa tanya 7 kali udah ada jawabannya. Misalnya gini, kenapa saya milih linknya Serena Williams ini? Oh, karena dia perempuan yang ini perjuangannya luar biasa. Oh, kenapa seperti ini? Oh, ternyata ada ini. Kenapa dia menikah dengan si Alexia Ohanian? Oh, kenapa dia ini? Terus sampai saya menemukan titik yang terakhir gitu, Mbak. Oh, ternyata ini bagus seperti ini. Jadi saya melatih diri itu meningkatkannya dengan menumbuhkan keinginan tahuan yang produktif ya pasti. Terus saya menjaga pertanyaan terbuka. Kenapa ya? Kok dia bisa-bisanya punya ide untuk mengajukan cuti bagi para ayah menemani istrinya melahirkan dan mendidik anak. Cuti 3 bulan juga gitu. Kok bisa ya ada pemikiran seperti itu? Di luar kita kan biasanya kita di patriarkial ya, anak udah melahirkan ya sudah gitu. Kok ada ya seperti ini? Nah, itu menarik. Sehingga saya riset lagi tadi, dia seperti ini terus gitu saya ini. Nah, itu saya ajukan dengan pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu penting sekali untuk kita punya poin-poin yang bagus gitu. Itu sih Mbak Anas kira-kira cara menggali keinginan tahuannya. Jadi memang harus kita kembangkan lebih ya, baik itu data-data yang ada itu harus kita perbanyak. Lalu bagaimana kita mengasah itu tadi ya supaya tidak bias misalnya ya, mengasah pikir kita. Lalu banyak bertanya juga menjadi kunci pengembangan ya di dalam mengembangkan langkah tadi ya. Iya betul. Ya, jadi mungkin kalau kita melihat pendidikan saat ini memang kadang-kadang kalau saya melihat banyak tidak kurang mengajarkan bagaimana kita berpikir kritis ya Mbak Wida ya. Misalnya soal-soal kalau di sekolah-sekolah itu banyak yang multiple choice itu kan bukan open question ya, jadi pertanyaan terbuka ya, jadi jawabannya sudah ada itu. Bagaimana kalau menurut Mbak Widya seperti itu? Nah, memang sih pendidikan itu penting ya. Ini akan terasa sekali gini, zaman saya sekolah dulu banyak multiple question gitu ya, jadi kita milih multiple choice gitu. Dibandingkan dengan anak sekarang, saya bandingkan dengan anak saya sekolah sekarang itu mereka banyaknya pertanyaan. Yang repot memang gurunya ya, karena jawabannya esai gitu ya. Terus mereka terbiasa dengan riset-riset, jadi apa-apa tuh harus dibuat riset,
mereka harus apa. Dia bilang, ini aku mau riset dulu nih, Mama. Menurut saya, oh ini seeking information nih, mencari informasi. Tapi buat dia itu udah sebuah riset. Nah, yang saya lihat adalah pada akhirnya itu di pekerjaan, impact-nya. Kan jedanya sekian lama ya. Sebuah pendidikan yang dia 6 tahun SD, 6 tahun SMP, SMA, 12 tahun, kuliah misalnya 5 tahun. Jadi berapa tuh 12 tambah 5, 22 tahun sekolah gitu ya. Kan kita 5 tahun rata-rata kuliahnya S1 gitu. 22 tahun sekolah. Itu baru terbukti pada saat dia kerja, Mbak Anas. Pada saat dia kerja, kita akan lihat, saya akan bisa lihat anak-anak mana yang dia kreatif, dia bisa menyelesaikan solusi, atau dia nunggu instruksi dari atasannya. Kalau saya lihat, waduh kamu generasi multiple choice nih, saya bilang gitu. Karena dia nunggu instruksi gitu. Harus gini. Kenapa kamu gak kembangin ide seperti ini gitu. Jadi mungkin diantara misalnya 100% anak yang sekolah, misalnya 100 kalau kita ambil random gitu 100, mungkin hanya berapa persen yang dia mengembangkan critical thinking-nya dengan memang metode pengajaran yang ada seperti dulu gitu. Jadi tapi kalau saya lihat juga background-nya mungkin kenapa seperti itu, mungkin juga keterbatasan tenaga pengajar bisa jadi ya. Karena kalau saya lihat anak-anak sekolah saya, anak saya sekolah sekarang, itu mungkin dia muridnya 12-15 orang, gurunya bisa jadi 2 gitu, satu kelas. Terus ada guru mata pelajaran sendiri, sedangkan kita kalau yang model itu kan zaman kita kuliah gitu kan. Nah, itu memang agak sulit ya kelihatan, pendidikan itu impact-nya sekian puluh tahun kemudian baru kelihatan. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan itu adalah memang balik lagi tanggung jawab orang tua. Orang tua tidak bisa melepaskan pendidikan kepada sekolah. Karena sekolah itu dari sudut kognitif, ini ya kalau kita bilang kompetensi ya, skill, knowledge, attitude. Mungkin dia hanya knowledge dan skill loh. Itu, atau bahkan knowledge aja. Attitude itu tetap peran orang tua. Itu bahkan skill of life itu juga orang tua, karena berapa jam mereka di sekolah kan nggak sampai lebih dari 8 jam gitu. Nah sehingga disinilah peran orang tua menurut saya, orang tua yang harus punya metode pendidikan juga di rumah. Orang tua juga punya tanggung jawab kalau misalnya aduh saya bisanya nyekolahin dengan biaya saya di sekolah itu, tapi metode sekolahnya tuh ya metode kuno misalnya gitu, yang nggak bisa membuat dia mengembangkan gimana gitu. Yang anak yang ibu ke pasar, bapak ini gitu ya. Yang ke pasar ibunya, kenapa nggak bapaknya gitu kan? Bisa ada anak yang seperti itu. Nah itu metode yang pertama gitu ya. Nah itu orang tuanya yang harus bertanggung jawab bahwa misalnya kenapa emang ditusuk gimana? Iya nih ibu ke pasar, bapak ke kantor, misalnya pelajaran bahasa Indonesia gitu. Bisa loh Dek, bapak ke pasar nemenin ibu misalnya gitu. Nah itu yang diajarkan atau ditambahkan orang tua di rumah. Jadi emang orang tua tuh nggak bisa menyerahkan semuanya kepada sekolah, karena tidak semua anak berhasil di sekolah gitu. Berhasil maksudnya berhasil memperoleh hidup ya di sekolah gitu. Apa yang dia buat, nggak semuanya lulus dapat nilai, tapi belum tentu sebagai manusia dia mengalami peningkatan pendidikan yang dia butuhkan gitu. Gitu Man. Jadi kuncinya orang tua sih. Ya, balik lagi ke orang tua ya yang harus mendidik anaknya juga untuk bagaimana melatih dari kecil hingga dewasa dia harus punya cara berpikir juga yang kritis gitu ya. Iya, betul. Jadi orang tuanya harus kritis. Problemnya kalau orang tuanya nggak kritis gitu, itu seperti apa? Jadi kita memang harus ini. Nah, saya juga berharap sih dengan video-video kita, ini kan sebenarnya proses belajarnya untuk orang tua juga gitu, nggak cuma untuk anak-anak, tapi orang tua. Ya, supaya mereka mendapat sesuatu yang baru. Pertanyaannya menariknya begini, Mbak Anas, apakah yang sudah terlanjur bisa diperbaiki nggak gitu ya? Misalnya, waduh saya waktu itu nggak sempet tuh karena kondisi ekonomi, saya fokus ke ekonomi, anak ya sekolah sih gitu. Jadi orang lulus sarjana, tapi bisa nggak ya saya perbaiki? Bisa, selalu masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Cuma tinggal bisa lebih lama atau lebih pendek atau apa kayak gitu sepanas. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih Mbak Widya untuk penjelasannya kali ini.
Nanti di sesi Sama-sama. berikutnya kita masih akan sesi tanya jawab. Kita akan bertanya lebih Iya, lanjut tentang berpikir kritis dengan Mbak Widya. Terima iya. kasih Mbak Widya Oke, untuk sama-sama. penjelasannya.